Sekarang tiba saatnya firman-Mu disampaikan kepada kami. Kami siap untuk menyambutnya. Namun sebelumnya urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang hina yang tidak ada apa-apanya. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, kebijaksanaan, pengertian Tuhan, kewahyuan yang baru, sehingga hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Semua merasa diberkati. Amin. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Tuhan, waduh, kayaknya ini sudah pada lebaran. Iya, Pak. Sebagian besar tidak ada. Saya tidak tahu pada kemana. Tapi ada beberapa saya lihat di Facebook memang pada lagi jalan-jalan. Ada yang ke Bandung, ada yang kemana. Tapi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang ada ini adalah jemaat yang setia. Amin. Amin. Bukan berarti yang tadinya yang lainnya nggak setia. Enggak, jangan salah paham. Cuma mereka lebih mementingkan jalan-jalan daripada beribadah. Itu saja. Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau mengambil satu tema. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar, tapi saya ingin menekankan tentang tema ini kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadahnya yang pertama dan kedua itu temanya sama. Saya biasanya jarang membuat tema yang sama, selalu beda. Tapi kali ini saya bawa dengan tema yang sama. Karena apa? Karena saya berharap semua jemaat baik pagi maupun yang agak siang semuanya sama-sama menerima berkat Tuhan yang sama. Amin. Oleh karena itu mari kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Pada hitungan ketiga ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Dengan perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hitungan ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menengok ke dalam kubur itu. Dan tampaklah oleh kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya. Haleluya. Kata Yesus kepadanya. Ya terus. Demikian. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Siapa mengaku adalah penuntut utama. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau mengganggu aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudara, katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya perhatikan, sudah menjadi orang Kristen cukup lama saya, tapi saya perhatikan masih ada orang Kristen yang merayakan Paskah itu
mereka tidak menerima berkat Paskah dan tidak menerima berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Karena mereka merayakan Paskah itu hanya sekedar merayakan, nggak ngerti apa makna Paskah itu yang sesungguhnya. Saya terus terang sangat sedih kadang-kadang melihat orang-orang Kristen. Seperti sekarang nih kita ibadah ya, maafkan, ibadah itu tiap minggu sudah menjadi suatu kewajiban buat kita. Tetapi kadang-kadang ya nggak tahu pada kemana gitu, ikut-ikutan gitu. Kalau pergi keluar kota sih nggak ada masalah, ibadah tempat lain nggak perlu. Tapi saya ingatkan kepada kita semua yang ada, jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah kita. Selalu harus hadir di dalam rumah Tuhan di mana kita beribadah. Kalau kita keluar kota ya nggak apa-apa, cari tempat yang di mana ada gereja. Tetapi kalau memang masih ada di rumah tidak ibadah, ikut-ikutan libur, ikut-ikutan seperti orang lain yang tadi malam mungkin makan-makan sampai lupa, bangunnya telat gitu, sampai begitu. Tapi saya berharap tidak seperti itu di sini. Terus kan sebagai hamba Tuhan, sebagai teman sepelayanan dengan Bapak Gembala yang sudah sekian lama saya di sini. Kalau dengan lihat begini ini saya sedih terus sampaikan, sangat sedih sekali. Dari pertama kali datang, yang datang pertama itu saya. Datang ke gereja itu yang pertama saya. Ditambah dengan Pak Oki. Terus kemudian penuh gereja. Jadi ada 3 orang. Kita bersama-sama. Maksudnya tidak masalah. Ya saya nggak ngerti. Yang lain itu datang terlambat karena apa saya nggak ngerti. Tapi saya berharap, marilah sebagai pelayan Tuhan, terutama pelayan Tuhan, datangnya jangan suka terlambat. Bagaimana kalau berkat Tuhan terlambat buat kita? Mau nggak? Berkatnya ditunda dulu. Baru Tuhan kasih setelah kita sungguh-sungguh melayani Dia. Tapi saya berharap tidak seperti itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa tadi yang saya katakan tidak menerima berkat? Karena nggak ngerti tentang Paskah itu sendiri, maknanya apa. Sebelum kita lanjut lebih jauh kepada pemberitaan firman Tuhan, nanti saya akan jelaskan lebih mendetail lagi. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Ya, 1 Korintus ya, 15 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Demikianlah binasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sebentar, nanti ayat 20 kita lanjutkan. Kalau kita baca tadi ayat-ayat tadi, telah dikatakan sia-sialah pemberitaan Injil itu, tidak ada gunanya. Kemudian dikatakan juga apa? Orang Kristen itu masih hidup dalam dosa. Tidak ada pengharapan bagi orang Kristen. Percuma para nabi, para rasul itu memberitakan Injil, tidak ada gunanya. Terus kemudian dikatakan orang Kristen itu akan menjadi orang yang paling malang di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi ayat 20, tolong ditayangkan ayat 20-nya, kalau saudara baca dengan keras, kita baca sama-sama ya. Ayat 20, 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan
Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya coba kita lihat di dalam ayat Matius 16 ayat 21. Tolong ditayangkan. Matius 16 ayat 21. Oke. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah jelaskan kepada murid-muridnya saat itu bahwa itu akan terjadi nanti. Tolong ayat selanjutnya, kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat Markus 8 ayat 31. Hampir sama perkataannya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini jelas sudah disampaikan. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Ya. Ada 3 hal mengapa orang Kristen tidak mengalami berkat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat Yohanes 20 ayat 13, tolong ditayangkan deh, ayat 20-13. Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi yang pertama, mengapa orang Kristen itu tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Karena kesedihan, karena tangisan, karena masalah, karena pergumulan, karena apa? Karena penderitaan yang membuat mereka itu tidak bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya ingatkan kepada kita semua yang ada. Kadang-kadang memang masalah yang kita hadapi itu selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi jangan kita tenggelam dengan masalah yang ada. Yang saya herannya tuh, masih banyak orang-orang Kristen itu kadang-kadang itu menghadapi suatu masalah sepertinya masalah itu benar-benar menghimpit dia, membuat dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Yang ada hanya bisanya apa? Menangis. Kalau di dalam kehidupan kita, saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita ini dalam hidup senantiasa sebagai orang percaya, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dari segala-galanya. Seperti tadi saya ngomong tadi pertama, datang ibadah cari Tuhan dulu, itu mengutamakan Tuhan. Kalau mau pergi kemana-mana silakan, gak ada masalah. Tapi ibadah cari dulu kerajaan Allah itu. Kalau saudara utamakan Tuhan, maka saya percaya masalah apapun, pergumulan apapun yang ada di hadapan saudara, itu akan sirna, akan hilang, karena Tuhan Kristus sendiri yang akan memberi kemampuan bagi kita untuk menghadapi semua tantangan persoalan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Haleluya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang penting kita utamakan Tuhan, kerajaan Allah dulu. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus." Itulah kerajaan Allah. Jangan pikirin makanan, bukan berkat. Kerajaan Allah itu nanti berkatnya datang sendiri. Utamakan itu adalah cari wajahnya, beribadah kepada Dia, bertemu muka dengan muka, mengucap syukur, memuji, menyembah Dia. Itulah yang kita harus utamakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 20, "Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa." Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Kalau kita udah cari dulu Dia, gak usah takut. Firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Selamat melayani Pak Gembala, Tuhan memberkati. Kita itu Tuhan sudah berkat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan pelihara hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan atau minum, dan khawatir akan apa hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Tuhan itu pelihara hidup kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, cari dahulu Dia. Kita harus tahu apa masalah yang ada di dalam hidup kita itu. Nanti Tuhan akan berikan jalan keluarnya buat kita. Terus kemudian mengapa orang Kristen tidak mengalami berkat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah di dalam Yohanes 20 ayat 15, tolong deh ditayangkan deh. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus padanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitan? Karena apa? Tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Tidak kenal Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tetap begitu. Bagaimana bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar? Sudah jadi orang Kristen sekian lama, ke gerejanya rajin, tapi hanya sekedar datang. Bahkan ada yang sejak lahir sudah menjadi orang Kristen. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada ini adalah orang-orang pilihan dari Tuhan. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ingat Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Orangnya luar biasa. Dia memang tahu Tuhan Allah itu. Dia memang tahu, tapi dia belum pernah lihat. Makanya di dalam Ayub 42 ayat 5 firman-Nya berkata, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau sendiri. Saudara mau melihat Tuhan enggak? Tuhan ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, jalani hidup ini. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa orang Kristen tidak mengalami berkat? Karena tidak mengerti makna Paskah itu, tidak mengerti makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita belajar kebenaran firman Tuhan ini satu persatu. Apa makna Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Tolong ditayangkan deh, Roma 1 ayat 4. Ya, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan bahwa kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah? Amin. 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 Yesus Kristus adalah anak Allah. Buktinya dari mana? Yohanes 3 ayat 14 firman Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus anak Allah. Kalau kita ada baca ayat Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi harus lewat Yesus kita bisa kepada Tuhan Allah di surga. Yesus itu kan perantara kita untuk kita bisa sampai ke surga. Karena Yesus itu sendiri adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
hanya satu-satu jalan adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kita semua bahwa Injil adalah bukan berita omong kosong, tapi Injil adalah berita keselamatan. Oleh karena itu, saudara harus percaya Yesus itu adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan baik, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak kenal, karena ku kenal yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Yang tepuk tangan kok cuma satu orang. Yesus anak Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, apa makna Paskah yang sesungguhnya? Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin dosa-dosa kita sudah diampuni, dan inilah keselamatan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dulunya kita ini adalah orang berdosa, sejak lahir sudah berdosa. Tetapi dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oleh karena itu jangan lagi kita berbuat dosa. Dalam Roma 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, demikian sekarang tidak ada lagi penghakiman orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghakiman. Kita sudah bebas, kita sudah dilepaskan. 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan berkata. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ada orang Kristen, kalau dianggapnya dosa itu seperti makanan hari-hari. Enggak apa-apa kok, Tuhan ngerti kok. Kalau saya ngerti, dosa itu bukan dosa kecilnya. Dosa yang kecil sekalipun, kita baru bohong aja, kita baru ngomongnya jujur aja, itu udah dosa. Jadi jangan menilai dosa itu. Kalau yang besar itu bunuh orang gitu, atau merampok atau apa gitu. Tapi dosa apapun baru berkat, baru jalan mikir aja, ada orang apa sih? Nah, itu aja dosa. Jadi hati-hati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari, saya minta pada kita yang ada di kota itu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan kembali lagi berbuat dosa. Katakan amin. Amin. Karena Dia sudah mengampuni kita loh. Dia sudah mengampuni kita. Bayangkan, masa kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina yang hancur. Haleluya. Ku berdoa
Yang ketiga, tetapi kita akan kuat bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Tapi Tuhan menginginkan kita itu selalu berjaga-jaga dan waspada. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis sedang berkeliling dalam seperti singa yang sedang berjalan mengelilingi, siap untuk menelan orangnya. Untuk menelan. Oleh karena itu, hati-hati. Di dalam Matius 26 ayat 14 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, bukan berarti hamba Tuhan bebas dari segala sesuatu. Oh, belum tentu. Malah banyak juga hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Hati-hati. Udah hamba Tuhan saja masih bisa jatuh, apalagi kita jemaat biasa. Tapi bukan ukurannya begitu saya mengatakan. Kalau bagi saya itu bukan ukurannya. Tapi saya berkata bahwa semuanya Tuhan, kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, kita akan jatuh. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita ingat, kita harus menjauh keinginan daging kita. Kita ini masih hidup dalam dunia. Keinginan daging kita itu lebih dominan daripada keinginan roh. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Roma 8 ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hati-hati. Siapa yang masih hidup dalam daging? Saya mau tanya di sini. Saya. Masih hidup dalam daging? Ya, saya. Artinya keinginan daging, artinya keinginan roh tidak kita ikutin. Kita maunya keinginan daging. Apa saudara lakukan itu? Hati-hati. Keinginan daging itu adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, hati-hati. Dalam nama Yesus. Karena apa? Saya ingatkan kepada kita, kalau kita keinginan daging itu berarti kita masih kompromi dengan dunia ini. Ini masih kompromi. Kita menjadi sahabat dunia. Ingat, kita bukan milik dunia, kita adalah milik Allah. Jadi kita nggak boleh kompromi dengan dunia ini. Kita harus jauhi keinginan daging kita. Tapi keinginan roh lah yang harus ada di dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang orang ini keinginan dagingnya lebih dominan, dia akan menjadi musuhnya Allah. Hati-hati saudara. Saudara akan menjadi sahabatnya setan, iblis. Oleh karena mulai hari ini, jauhi semuanya. Jangan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau hidup takut di hadapan Tuhan. Orang yang hidup takut sama Tuhan itu adalah, kalau di dalam Amsal dikatakan Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci apa? Menbenci kejahatan, kecokakan, kesombongan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Itulah orang yang benci kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau datang ibadah aja semau gue, itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu memandang kita. Kalau saudara baca dalam Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari surga, Dia melihat semua anak manusia. Dia lihat kita. Kita datang ibadahnya sungguh-sungguh atau enggak. Dia lihat kita tidur atau kita ngelamun atau apa gitu. Dia lihat semuanya. Hati-hati saudaraku. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Hati-hati. Oleh karena itu Tuhan tahu apa yang menjadi masalah. Karena tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang. Dia tahu apa yang ada dalam dirimu. Ibadah musuh-musuh atau tidak juga Dia tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan siap nggak? Yang pertama, siap nggak? Ada yang siap dipanggil Tuhan? Siap? Kapan aja? Hah? Ya, orang Kristen itu harus siap dipanggil Tuhan. Bisa kapan aja? Bisa orang sakit-sakitan, nggak mati-mati. Ada orang yang sehat walafiat, tiba-tiba mati. Bahkan masih anak-anak juga bisa dipanggil Tuhan. Bahkan dalam kandungan juga masih bisa dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut mati. Nggak boleh takut mati. Ada pendeta yang lagi khotbah tiba-tiba jatuh. Tapi ada juga orang Kristen yang saya layani di daerah Cijantung. Di daerah tahun 2000, kira-kira 2013-an kira-kira. Udah lama itu. Saya ingat banget. Itu ibu, itu kalau ibadah itu duduknya selalu di depan. Seperti kita ini udah di kafling, kita duduknya ya. Nah, selalu di situ. Dia duduknya begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut kesaksian dari anaknya, itu pagi-pagi dia sudah pengen ke gereja, pengen beribadah, mau nyanyi, dia di rumah aja udah nyanyi-nyanyi gitu. Memang selama saya kalau ibadah di situ melayani, orang ibu itu selalu kalau nyanyinya luar biasa gitu. Orangnya gemuk gitu ya, gede, gemuk tua. Dia lebih tua dari saya umurnya. Itu tapi nyanyinya luar biasa. Dia minta datang ke gereja secepat mungkin karena dia bilang dia mau duduk paling depan. Belum ada orang, mami kata anaknya. Udah pokoknya mau. Naik angkot aja diangkut dia nyanyi-nyanyi. Pas masuk gereja udah mulai ibadah dia nyanyi-nyanyi. Nah lama kemudian dia jatuh. Langsung dia. Coba bayangkan. Awalnya firasat meninggal belum tentu. Saya nggak tahu. Tapi saya mau ingatkan setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Oleh karena kita harus berjaga-jaga, waspada, hidup takut Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia ini. Jangan menjadi sahabat dunia ini. Haleluya. Kalau kita meninggal, makanya firman Tuhan dalam berbicara dalam Filipi 4 ayat 12 ini. Jika kita hidup untuk Kristus. Jika kita mati untuk. Jadi hidup mati kita hidup untuk Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau senantiasa itu di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ketakutan gitu. Waduh, Pak Hendrawan ngomong soal mati, nanti tiba-tiba saya di mana? Panggil Tuhan di mana ya? Saya mau tanya lagi, ada yang takut mati nggak? Nggak, pasti. Kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh nggak akan takut. Kalau yang masih setengah-setengah ya masih bisa. Pak, saya belum menikah, Pak. Saya belum kawin, Pak. Pak, anak saya masih kecil-kecil, siapa yang ngurusin nanti? Gitu. Tapi supaya orang Kristen, jangan takut. Rumah kita udah disiapkan di sana. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini. Saya senang dengan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ibu yang terkasih, orang yang hidupnya tidak takut sama Tuhan, ibadahnya semau dia. Makanya saya dulu kalau ibadah di gereja manapun,
Saya selalu himbau tidak boleh bawa HP. Kenapa? Orang dengar firman main HP. Coba bayangkan. Kan lagi zaman modern Pak Indrawan. Untuk baca firman Tuhan kan lihat HP lebih cepat. Iya boleh aja. Pada tempat-tempat tertentu bisa di gunung, pas lagi kemana, lagi pergi kemana, tiba-tiba ada datang ke rumah teman, tiba-tiba ada ibadah gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau datang ke gereja nggak boleh. Ada satu gereja yang ngambek sama saya waktu saya ngomong. Saya lama-lama kalau lihat orang baca HP kalau saya lagi khotbah, baca. Kalau hidup on pasti aja kan masuk apa kayak langsung baca gitu loh. Mana konsentrasi baca firman Tuhan, bohong. Orang saya tayangin setiap kali firmannya kok. Kalau baca dari HP, bohong itu saya bilang. Orang-orang yang model begitu saya kasih tahu. Orang yang hidup dalam kedagingan. Jadi jangan. Apa susahnya? Jangan main HP sekali-sekali gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja itu ngambek sama saya. Tidak undang saya datang lagi. Saya nggak masalah. Pelayanan itu bukan milik saya, pelayan Tuhan yang atur. Saya nggak pusing gitu. Pelayanan itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Tapi ada gereja yang senang. Tapi di sini saya datangin loh, waktu lagi baca HP, saya datangin lagi doa. Pas doa saya datang. Mulai sekarang jangan pakai HP. Wah, nggak taunya apa? Majelis gereja. Saya belum tahu, belum pernah datang ke situ. Baru sekali pelayanan langsung marah-marah. Habis 90% saya pakai HP semua. Bayangin. Bagaimana saya nggak kesal gitu loh. Rasanya gimana nih orang kurang ajar amat gitu loh. Bukannya nggak boleh, saya bilang udah. Bukannya nggak boleh, tapi HP-nya dimatiin. Nanti firmannya ditayangin kok. Kalau nggak bisa kok. Bisa ditayangin langsung. Jangan gara-gara mau baca firman dari HP. Bukan. Buktinya lewat baca. Keren baca-baca. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan waktu selesai ibadah, suami istri datang kepada saya, minta didoain dan bersaksi di depan Jumat begitu banyak dia bersaksi. Kami malu kali ditegur oleh Bapak Gembala. Tapi mulai hari ini pulang dari gereja saya beli Alkitab karena Alkitab saya sudah rusak. Alasannya begitu. Majelis gereja suami istri. Coba ya. Pendetanya waktu saya lagi makan dengan istri saya, dia nyamperin saya. Pak Indrawan pun terima kasih ya. Saya dari 3 bulan, 4 bulan yang lalu pengen ngasih tahu jemaat saya, tapi kok belum kesampaian. Pak Indrawan seroh dengan saya. Pak Indrawan dipakai Tuhan untuk menyampaikan itu. Dalam hati saya, lu takut aja ngomongnya, bener gak? Kalau dia ngomong begitu sama jemaatnya, kabur jemaatnya sebagian. Kalau saya sih masa bodoh kan. Mau benci sama saya, mau di luar tadi pulang, mau dicekati silakan. Hati-hati. Ya. Mumpung nih Bapak Gembala ini nggak ada, saya ngomel-ngomel jemaatnya ya. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita itu mau senantiasa sungguh-sungguh. Yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kekuatan setiap hari dalam menghadapi masalah. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kekuatan setiap hari dalam menghadapi masalah. Amin. Ayub 7 ayat 1 firman Tuhan berkata, bukankah manusia harus berkumpul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah. Jadi kita itu berkumpul. Masalah ada, masalah satu belum selesai, sudah ada lagi yang baru. Masalah yang satu masih sudah bangsanya selesai, datang lagi yang baru. Tidak pernah berhenti kok. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu mari kita tidak serahkan. Tuhan berkata Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Amin. Dia memberikan kemampuan. Dia memberikan kekuatan buat kita.
Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan beri kekuatan. Rencana Tuhan itu rencana yang sungguh indah dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun masalah saudara, siapa yang sedang menghadapi pencobaan hari-hari ini? Ada yang menghadapi pencobaan? Saya percaya saudara-saudara adalah orang yang sudah diberi kemenangan. Amin. Pencobaannya apapun yang ada di hadapan kita itu tidak ada masalah. Ya. Firman jelas berkata kepada kita 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan berikan jalan keluar supaya kita bisa menanggung. Oleh karena itu bagi kita sebagai orang percaya, mari kita percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa kita hadapi. Nggak ada masalah apapun yang menghalangi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apapun masalah, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi. Amin. Kita akan dipulihkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah. Yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus ada tantangan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Tolong ditayangkan 1 Korintus 15 ayat 58. Tolong. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ada tantangan buat kita untuk melayani Tuhan. Ada tantangan buat kita. Kita mau melayani Tuhan, karena itu amanat agung Tuhan Yesus berkata apa di dalam Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan berkata apa? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Markus 16 ayat 15-18 firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut sekalipun, tetapi tidak mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, layani Tuhan, mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita tidak menjadi pelayan Tuhan, mungkin kita hanya sebagai jemaat. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kalau ada doa, mari bersama-sama berdoa di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang ada masih hidup dalam, yang kita masih hidup dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Menjunjung tinggi firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang setia, taat, dan punya komitmen menjadi orang yang tulus. Hormati Tuhan Yesus dalam hidup takut Tuhan. Hargai kuasa kebangkitannya. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita. Terus beribadah kepada Tuhan. Cari terus kerajaan Allah itu. Hidup untuk Tuhan. Maka saya percaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ingat, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan suatu kemenangan, memberikan kepada kita suatu kuasa, kemenangan dalam segala hal apapun dalam hidup kita. Kuasa mengusir apa? Dosa-dosa yang akan mengganggu kita. Kuasa mengusir apa? Penyakit yang
menggerogoti siapapun kita. Kalau kita doa orang sakit, ingat loh, Tuhan beri kuasa buat kita loh. Coba tangan orang itu semua. Mengusir setan, kita usir karena kita diberi kuasa. Oleh karena tidak usah takut. Sebagai orang percaya, layani Tuhan dengan segenap hati. Maka saya percaya kuasa itu akan ada di dalam kita. Kemenangan, bahkan kemenangan demi kemenangan, itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari mulai saat ini mengertilah apa makna Paskah yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus menjamin dosa-dosa kita sudah diampuni, dan inilah keselamatan bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus bukti kebangkitan kita yang akan datang. Artinya ada jaminan hidup bagi orang yang mati dalam Kristus. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi kekuatan kepada kita setiap hari untuk menghadapi masalah atau tantangan persoalan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah ada tantangan bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Mari kita